Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Terima Afgoni dan juga rekan saya Fajar Garnida akan mempresentasikan tentang modernisasi, globalisasi, dan juga westernisasi untuk tugas PKN yang dipimpin oleh Bapak Irfan Afrianto. Eh, untuk masuk ke materinya, mari simak slide selanjutnya. Next. Nah, secara historis, pengertian modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan juga Amerika Utara pada abad ke-17 sampai dengan ke-19. Sistem sosialisasi yang baru ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan juga ke negara-negara Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Menurut Wilbert A. Moore, modernisasi mencangkup suatu transformasi total kehidupan bersama yang politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Perwujudannya adalah aspek-aspek kehidupan modern seperti misal mekanisasi, mass media yang teratur, urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan sebagainya. Next. Nah, syarat-syarat suatu modernisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara berpikir yang ilmiah, yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Yang kedua yaitu sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN atau kolusi dan nepotisme, serta semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga yaitu adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data bagi pemerintah. Yang keempat yaitu penciptaan iklim yang favorable atau kondusif dalam masyarakat bertahap modernisasi dengan cara menggunakan alat-alat komunikasi massa. Yang kelima yaitu kedisiplinan yang tinggi, tetapi tidak melanggar HAM warga negara. Dan yang terakhir yaitu sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Selanjutnya, perkembangan modernisasi. Nah, menurut Cyril Black, masyarakat modern ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang menambah kemampuan manusia dalam mengungkap rahasia-rahasia dan perubahan-perubahan pada lingkungan alam. Modernisasi sendiri hanya dapat terjadi jika terdapat suatu dorongan. Dorongan-dorongan itu menurut David McClelland adalah sebagai berikut. Dorongan pribadi yang memiliki need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua yaitu perasaan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan yang ketiga memiliki modal yang cukup, dan yang terakhir yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Selanjutnya, nah, perkembangan modernisasi. Menurut Alex Inkelas, pada tahun 1965, seorang sosiologi dari Universitas Harvard mencapai modernisasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersedia menerima gagasan-gagasan baru dan melaksanakan cara-cara baru. Yang kedua yaitu sanggup membentuk atau mempunyai pendapat mengenai sejumlah persoalan yang tidak hanya timbul di sekitar, tetapi juga di luarnya. Peka terhadap waktu serta lebih mementingkan masa kini dan masa mendatang daripada masa lampau. Yang ketiga yaitu terlibat dalam perencanaan dan organisasi serta menganggap sebagai suatu yang wajar dalam hidup. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan terhadap keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fajar Garninda. Silahkan. Baik, untuk materi akan saya lanjutkan mengenai globalisasi. Apa sih dari
Kata globalisasi itu diambil dari kata global, yaitu berarti universal atau mendunia. Globalisasi sendiri adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain. Globalisasi memiliki banyak definisi, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Lodz tahun 1991, mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau berhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Next. Ciri-ciri yang menandakan sebagai perkembangan globalisasi di dunia adalah yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon, telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sedemikian cepat. Sehingga kemungkinan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Poin nomor 2, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Untuk poin nomor 3, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion dan makanan. Untuk poin terakhir, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, dan lain-lain. Next. Nah, ini dampak-dampak globalisasi. Untuk dampak globalisasi sendiri adalah memudahkan untuk mendapat barang yang berkualitas bagus dengan harga yang paling murah. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga profesional, perkembangan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dunia, komunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu sehingga dapat memperlancar perdagangan internasional. Terbukanya peluang bisnis dan kemudahan di bidang pendidikan, politik, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan yang lebih terencana dan berorientasi pada kebutuhan hidup warga dunia. Penanaman modal asing memicu pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Terjadinya migrasi yang tinggi dalam suatu negara maupun dari negara yang satu ke negara yang lain. Bercampurnya berbagai kebudayaan dari berbagai daerah dan negara. Next. Nih, dampak negatif dari globalisasi. Bergesernya nilai-nilai dan sikap seorang karena pengaruh negatif dari teknologi komputerisasi, media massa, dan alat komunikasi. Tumbuhnya mental frustasi, minder, stres, dan tertekan karena tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Posisi tawar yang selalu kalah bagi negara berkembang yang dikalahkan oleh negara maju membuat negara berkembang semakin terpuruk dan tidak dapat berkompetensi dengan negara maju. Orientasi hidup hanya pada nilai ekonomi menyebabkan bergesernya nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan hidup dengan lingkungan, dan kehangatan persahabatan. Hilangnya budaya asli daerah tertentu akibat tidak dipatenkan. Makin merajalelanya kaum kapitalis atau pemilik modal dengan leluasa menanamkan modal di segala penjuru dunia. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk merusak dunia menjadi ketakutan semua pihak. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjut Mas Fatwa. Baik, materi selanjutnya itu tentang westernisasi. Apa itu sih westernisasi? Westernisasi adalah proses adopsi yang dilakukan secara praktik sosial pada unsur budaya barat oleh masyarakat dan negara-negara di belahan dunia lainnya, baik melalui paksaan maupun melalui pengaruh yang terjadi secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, proses terjadinya westernisasi mulai dilakukan ketika arti masyarakat non-barat termasuk Indonesia berada di bawah pengaruh budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, pola makan, pakaian, bahasa, alfabet, agama, filsafat, dan lain-lain. Next. Berikut adalah ciri-ciri westernisasi. Yang pertama yaitu gaya hidup mengikuti perkembangan yang ada di dunia barat, misalnya kehidupan mewah dan juga boros dalam membelanjakan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu terjadinya hubungan sesama jenis yang hal tersebut
sangatlah dilarang di Indonesia. Yang ketiga yaitu terjadinya kasus atau pernikahan yang tidak sah. Yang keempat yaitu maraknya penyebaran video porno yang dapat merusak generasi bangsa. Yang terakhir yaitu menyukai kehidupan yang menggunakan minuman keras, tarian dansa di bar, dan lain sebagainya. Next, faktor faktor penyebab terjadinya westernisasi antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah baik atau buruknya budaya Barat. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan teknologi serta masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap produk luar negeri. Dan selanjutnya, masuknya karya yang bersifat kebarat-baratan, adanya kulturalisasi budaya barat, dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, oh, oke. Sebelum kita tutup presentasi kali ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa modernisasi, globalisasi, dan juga westernisasi. Yang pertama, modernisasi. Modernisasi yaitu berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan yang secara umum wajib diikuti oleh berbagai macam kalangan. Apabila tidak mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bisa disebut masyarakat kuno. Next dulu Mas Hepri. Nah, tadi sudah mengenai kesimpulan dari modernisasi yaitu pengembangan tingkat lanjut terhadap teknologi dan juga industri. Jadi bukan cuma di bidang teknologi dan juga industri, tapi di seluruh bidang yang sekarang sudah mulai maju. Yang kedua yaitu kesimpulan mengenai globalisasi. Globalisasi dapat saya simpulkan melalui penjelasan tadi yaitu proses terbukanya dunia luar dengan sangat mudah. Artinya kita dapat mengakses dunia luar dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan teknologi seperti smartphone ataupun fitur-fitur lainnya. Yang terakhir yaitu westernisasi. Westernisasi yaitu budaya barat, namanya juga western barat. Budaya barat yang diserap banyak negara maupun baik di belahan dunia selatan, utara, dan juga timur. Semuanya akan condong ke budaya barat yang bisa kita katakan lebih maju negaranya daripada negara-negara lain. Maka apapun yang terjadi di barat, mayoritas negara-negara lain akan mengikutinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Trima Fatafoni dan Fajar Garlinda membuka kolom pertanyaan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah dengan cepat kami akan membalas. Saya akhiri, apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaklumi karena sejatinya kami masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.